Kalau dari aku justru malah seneng sih, karena seringnya dapat buka puasa gratis. Terus pekerjaannya juga gak yang terlalu berat sih ya, gitu ya. Ada yang berat. Enggak. Jadi Telkom itu perusahaan yang work life balance banget ya. Halo Sobat Dio, balik lagi di Viral Talk episode kelima. Nah, apa kabar Sobat Dio di luar sana? Aku Aura Alifah yang bakal temenin kalian untuk chit-chat dan ngobrol sama teman-teman di Golir dengan role AI Engineer dan Creative Team. Boleh dong teman-teman sapa Sobat Dio di luar sana? Halo Sobat Dio. Nah, mungkin Sobat Dio ini pada pengen tahu nih nama kalian ini siapa aja dan role kalian ini dari apa aja gitu. Boleh dimulai dari kamu? Kalau Sobat Dio, perkenalkan gue Novembri Tito Ramadhani. Gue adalah menti AI Engineer di Telkom Korpu. Halo, kalau aku namanya Happy Gary Pangestu. Aku dari AI Engineer juga sama kayak Tito. Ya, kalau aku Fadli Renaldi Arifin dari Creative Team. Oke, apa kabar kalian? Baik kan? Alhamdulillah baik. Nah, kalian ini kuliahnya berarti semester 6 ya? Iya, Iya, betul. Boleh tahu nggak sih dari universitas apa dan jurusan apa? siapa dulu nih? Boleh dari siapa dulu aja? Dari aku deh. Boleh Aku dari semester 6 ya, dari Universitas Pajajaran, Fakultasnya Ilmu Komunikasi. Oke, kalau Giri? aku semester 6 juga dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto, fakultasnya Informatika dan jurusannya Data Science. Data Science. Kalau gue itu dari Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Teknik Pendidikan Teknik Mekatronika. Oke, nah kita nggak kerasa banget ya, udah magangnya udah mau beres. Tapi di kantor kalian lagi ada kesibukan apa aja? Lagi sibuk nggak akhir-akhir ini? Kalau dari AI Engineer sih lagi sibuk-sibuk ya, jadi Betul. lagi dikejar deadline timeline ya. Iya, lagi dikejar. Kemarin kan kebetulan ada TLD juga buat improve dari segalanya, itu kayak banyak banget gitu referensinya dari kami. Jadi kami berdua itu harus ngerjain itu. Dan deadline-nya tuh mungkin ya sebelum TLD selanjutnya, minggu selanjutnya gitu. Kurang lebih harus selesai gitu. Berarti lagi agak hektik juga ya di Iya. bulan-bulan ini. Kalau dari kreatif tim nih, Kalau dari Creative Lagi ada Team ya, kesibukan kalau apa? kemarin tuh baru aja ikut kelas, ada dari salah satu expert, kita ikut kelasnya. Terus habis itu tuh kita ngeresum, terus ya udah ngeresum. Paling bantu-bantu tim AI juga sih kalau lagi senggang tuh biasanya gitu. resume kelas yang udah Iya, dipelajarin kalau gitu. kemarin ya gitu, sama bantu kegiatan di kelasnya aja sih. Oke. Nah sebenarnya tuh aku penasaran nih, kan udah banyak banget ya yang pasti yang dilaluin sebelum kita jadi menti di sini gitu. Perjalanan apa sih yang udah kalian laluin selama kalian sebelum magang dan pas magang di sini tuh kalian ngelaluin perjalanan kayak gimana aja sih? Boleh dong cerita? Mungkin dari aku dulu ya. Boleh Gary. Karena aku backgroundnya kan dari SMA, kan aku bukan dari SMK gitu, dari non IT gitu. Jadi aku benar-benar belajar baru tuh pas kuliah gitu. Dari semester 1 itu udah mulai nyicil-nyicil belajar, dan akhirnya ikut kayak program-program. Aku kan udah 2 kali nih ikut MSIB. Yang pertama tuh studi independen. Dulu tuh kebetulan aku ikut di Bangkit itu, jadi banyak bekal gitu. Jadi buat tes kesini tuh alhamdulillahnya udah ada bekal dan alhamdulillah keterima di sini. Oh berarti sebelumnya udah pernah juga berkecimpung di Iya. dunia kayak gini, terus Iya. habis itu udah ada pengalaman gitu pas Betul. di sini. Iya. Keren. Kalau dari Fadli? Kalau dari aku sih ini pertama kalinya ikut MSIB ya. Terus ya lumayan sih sedikit nyambung juga dari jurusan aku kan komunikasi. Terus di posisi ini juga lumayan nyambung sih, jadi bisa aja. Lumayan lah lancar kayak gitu. Berarti emang di kampus tuh tadi komunikasi kan, relevan lah, ada yang Relevan, dipelajarin ya. tentang kreatif di industri gitu ya. Gitu. Iya. Kalau dari Tita? Kalau dari gue itu sebelumnya mirip kayak Gary, tapi kalau gue itu lebih ke baru berkecimpung di dunia per AI-an itu 6 bulan yang lalu, jujur. Oh baru 6 bulan. Iya, gue juga ikut di program yang sama kayak Gary, Bangkit. Dan habis itu setelah lulus dari Bangkit itu saya ikut daftar di sini. Ternyata bekal yang ada di Bangkit itu cukup lah buat untuk masuk ke sini. Berarti sebelumnya Gary sama Tito tuh udah kenal ya? Belum. Kalau kenal sih belum. Kita bener ikut program yang sama, tapi kita nggak saling kenal gitu. Oh kalian tapi sama-sama Iya. ikut program yang sama gitu. Karena Oh, programnya juga kan oke, online oke. kan, jadi kayak
kenal paling kelompoknya doang gitu. Oh, Kalau iya, yang iya. lain tuh Tapi nggak pernah nggak kalian satu kelompok di project yang sebelumnya? kebetulan nggak pernah. Oh, baru kenal di sini berarti. Iya. Oke. Nah, tadi kan sempat di-mention tuh kayak dari jurusan kalian tuh ada yang relevan dan udah punya pengalaman-pengalaman tersendiri gitu. Nah, kalau misalkan komunikasi sama mentor nih, kan kalian udah masuk nih ke sini. Kalian ngobrol sama mentor itu ada nggak sih first impression kalian ke mentor, terus abis itu pas udah kenal, ternyata beda sama first impressionnya, ada nggak sih kayak gitu? Mungkin dari aku ya. Kalau awalnya aku dulu lihat mentor tuh mungkin kayak kesannya tuh serius gitu, karena ya mungkin ya di dunia kerja gitu kan udah pasti serius, dan ternyata tuh nggak seserius yang aku bayangin gitu, masih ada bercandanya, masih enjoy gitu. Nah jadi aku berkat mentor tuh jadi juga ikut enjoy gitu ngejalanin programnya, dan juga bisa banyak belajar juga sih kalau dari aku. Kalau dari Fadli? Kalau dari aku sih sesuai ini ya, kayak sesuai bayangan aku aja kan. Sebelum ini juga udah lihat mentornya kayak masih muda nih, masih santai, masih ya ternyata emang santai gitu, masih suka bercanda juga. Terus kalau dihubungin kalau misal nanya apa juga ya udah sih dijelasinnya benar gitu. Berarti enak ya komunikasi sama mentor. Kalau gitu Kak? Kalau first impression gue dari mentor saya yaitu ke awal-awal tuh awal bertemu itu serem. Oh, first impressionnya seru. Iya serem. Soalnya kan kayak karena di dunia kerja gitu, beda sama dosen-dosen yang ada di universitas. Tapi lama-kelamaan ngobrol itu ternyata tidak seseram yang dikira itu. Iya, enjoy. Bayangin gitu. Iya. Ternyata bener ya kalau misalnya kata orang takut banget ketemu mentor di dunia kerja, ternyata nggak seserem itu juga. Iya. Dan masih banyak yang muda-muda juga kan mentornya. Nah tadi aku sempat ingat juga kan ada AI engineer sama creative team. Itu tuh bidangnya tuh bedanya apa, sama tanggung jawab kalian tuh ngapain aja sih di role masing-masing kalian? Kalau dari saya dari AI engineer itu tanggung jawabnya yaitu pengembangan proyek aplikasi AI. Jadi tanggung jawab dari AI engineer itu kita dari awal mengembangkan proyek dari from scratch, dari awal sampai ke MVP yang sesuai ditargetkan oleh mentor kami. Berarti dari mentor tuh ada target gitu untuk nyapai sesuatu gitu. Betul. Oh, oke. Iya. Berarti sama ya kalian? Sama sih, kurang lebih sama Iya, ya. kurang lebih sama. Paling sama tapi job desk-nya dibagi-bagi gitu ada. Oh, Iya. job desk-nya ada apa aja tuh? Kalau sendiri ya di project kami yang sekarang tuh ada yang namanya Marshall gitu. Marshall. Iya, kayak review modul sama generate modul. Nah, kebetulan yang Tito buat fokusnya di review, kalau aku di generate gitu. Pakai aplikasi LLM gitu, manfaatin AI. Oh, Iya. itu di situ ya, Iya, AI gitu. engineer-nya. Nah, kalau kreatif tim itu gimana di Golir ini? Kalau kreatif tim sih kan suka ada kegiatan-kegiatan kelas gitu ya kalau expect tuh. Nah kadang kita tuh suka ngebantuin bikin materinya, bikin PPT-nya, bikin activity, bikin gamesnya juga gitu sih. Terus pernah juga bikin modul, revisi modul, tapi itu manual sih, beda sama AI kan. Udah pakai AI. Kalau kita manual gitu ikut pernah juga sih. Kayak gitu. Oh iya, berarti tadi games itu buat para pekerja. Iya yang Karyawan ikut tetap pelatihan di sini. Oh, buat pelatihan di sini. Oke. Nah, kalau tadi kan udah sempat di-mention ya perbedaannya. Kalian ada kayak collab gak sih antara kreatif tim sama AI engineer kalau di satu project gitu? Nah, kalau untuk collab tuh kadang kami kan perlu tester gitu kan buat aplikasinya. Kadang tuh kita perlu kayak yang nyobain aplikasinya gitu. Kira-kira nemu bug apa dari aplikasinya gitu. Nah, biasanya si Fadli dan juga tim yang kreatif yang lain tuh ngebantuin gitu nyari. Misal kayak kan itu kan kita nginputin kayak judul, terus topik-topiknya dan lain-lain gitu sesuai dengan ketentuan di Telkom Korpu ini. Nah, itu biasanya Fadli yang nyobain. Kalau misal kayak gini hasilnya itu nggak sesuai gitu dilaporin ke kami dan kami ngefix bugnya seperti itu. Oh, berarti ada collab-collabnya Iya, juga ada ya. collabnya. Iya. Nah, terus aku mau tanya nih, pengalaman yang kayak baru pertama kali nih aku rasain pas jadi magang, karena sebelumnya kan kita di kampus. Iya. Biasanya kita di kampus kayak teori, paling praktek buat UAS dan lain-lain. Karena kalau di sini kayak baru pertama kali nih aku ngerasain itu apa? Ada nggak dari kalian? Apa ya? Kalau dari aku ya jelas ini ya, apa namanya? Kalau di kampus kan kebanyakan teori kan. Kalau di sini tuh kayak ya kamu punya teori nggak apa, tapi
prakteknya harus yang utama gitu. Mau pakai apa aja yang penting jadi gitu. Kecuali kan kalau di kampus kan kita trial and error terus kan. Nah kalau di sini tuh misal ini harus nemu solusinya gitu, harus muter otak juga buat dapat solusinya gitu. Berpikir kritis berarti dibutuhin ya kalau misalnya Iya, lagi betul. project gitu. Kalau dari yang lain? Kalau dari saya itu menghadapi keabstrakan. Iya. Jadi sesuatu permasalahan yang ada di dunia kerja itu ternyata abstrak gitu. Jadi kalau solusi yang kalau permasalahan yang di kuliah kan udah ada jawabannya. Iya. Nah kalau di dunia kerja itu kita yang harus mencari solusinya itu. Jadi kita tuh harus lebih berpikir kritis, benar, sama kreatif. Udah itu aja. Nggak bisa ditebak-tebak gitu kan Iya. jawaban akhirnya apa. Kalau kita di kampus udah tok gitu, ini jawabannya pasti A, pasti B. Kalau di sini kita ngeraba-raba sendiri, tahu Iya. jawabannya sendiri di akhir gitu ya. Kalau dari Fadli? Kalau dari aku sih kalau selama di sini ya luas aja sih kemana-mana, kayak misal banyak hal yang baru kayak AI juga kan, nyoba-nyoba AI kayak di kampus kan nggak ada juga ya. Jadi kayak di sini tuh kayak ini apa ya, tahu-tahu namanya ini kan nggak ngerti juga, pas ngereka pas ngegenerate tuh kayak bingung aja sih banyak. Jadi tapi jadi tahu juga sih sekarang tentang hal-hal yang baru gitu. Iya. Nah aku mau nanya nih, karena penasaran juga kan, kita udah beberapa kali pertanyaan ini kayak di luar topik, tapi aku mau tahu pribadi kalian sendiri tuh kayak tipikal orang yang gampang klop nih ketemu orang baru, atau kayak butuh pendekatan dulu buat klop sama teman-teman baru, buat ada di lingkungan baru gitu. Kalian tuh tipikal orang yang mana sih? Kalau dari saya dulu ya. Kalau dari saya itu butuh sebulan biar klop gitu. Karena pada dasarnya kan saya adalah introvert. Iya, jadi susah untuk mendekati orang. Cuman kalau saya itu lebih suka didekati orang dibanding mendekati orang. Oke, berarti pas kenal sama Giri sama Fadli juga kalian duluan yang deketin Tito? Enggak juga. Saya juga tipe orang yang sama kayak Tito. Tapi saya juga berusaha untuk memperbaiki permasalahan itu sih. Jadi saya lebih memberanikan diri untuk mendekati mereka berdua sama kreatif tim yang satunya lagi. Tapi pas pertama ketemu Tito agak kaget sih, kayak ketemu di ruangan mana gitu ya. Terus si Tito ngefoto aku gitu kayak ini ya lu yang kumisan ya katanya gitu. Dia langsung chat gitu tuh dia. Berarti pertama ketemu Tito ada Itu foto. pertama dia gitu tuh. Udah chat gitu. Berarti Fadli ini orangnya gampang klop nggak kalau sama orang baru? Lumayan sih Lumayan bisa. ya, cepet. Tapi di sini juga orangnya suportif semua kan, Iya, jadi betul, suportif. kitanya bisa cepet Iya. akrab sama satu sama lainnya gitu ya. Iya. Enak. Nah, kalian tuh bonding sama mentor, ada nggak sih momen kayak pertama kali kalian tiba-tiba klop aja sama mentor? Ada obrolan yang pertama kali kalian ngobrol nggak sih sama mentor? Kalau dulu sih, tentu kalau klopnya sih pasti klop ya, karena projectnya tuh kita kan kebetulan yang ngerjain gitu, jadi nyambung aja gitu buat mentor, dan kebetulan kan kita udah agak paham gitu, jadi ngobrol sama projectnya tuh bisa langsung paham, dan lama kelamaan kan bisa kayak ngobrol santai gitu, kayak keseharian, kayak kamu aslinya mana, ngekos di mana gitu dan sebagainya gitu, lama-lama jadinya jadi enjoy gitu, sampai sekarang juga enjoy gitu. Kalau dari aku gitu. Kalau dari aku sih paling pas ya gak jauh-jauh dari ngomongin tugas kayak gitu-gitu. Kayak beli makan, mentornya beliin makan gitu. Oh, mentor kalian beliin makan gitu? Ya kadang Iya, gitu. suka gitu sih. Kalau lembur. Kalau lembur. Iya, lembur. Oh, kalian pernah ada jam lembur? Ini dia nih suka gak pulang, kadang suka nginep sini ya. Enggak, itu paling maghrib doang lemburnya. Iya. Oh, sampai maghrib? Iya, sampai soalnya maghrib. Kita pulang jam 5 kan? Iya, jam 5. Sekalian buka puasa juga waktu itu. Dulu pas Iya. puasa kebetulan banyak banget dulu pas puasa itu kayak banyak kayak dikejar-kejar gitu. Jadi ya sekalian buka di sini, sekalian ngerjain sekalian gitu tugas-tugasnya. Nah itu tuh berarti kan pertama kali kita puasa sambil magang kan? Iya. Karena kalau di kampus kita pulang sore gitu. Nah itu Iya. gimana tuh, ceritain dong pengalaman yang lucu gitu, ada nggak pas puasa? Kalau dari aku justru malah seneng sih, karena seringnya dapat buka puasa gratis. Karena buka Iya. puasa gratis ya, Iya. makan gratis ya. Dan pas puasa dulu pengeluaranku justru malah kecil. Iya, paling sahur doang gitu. Dan enaknya tuh ya gitu, dapat buka puasa paling ngerjain sampai sore. Sehabis maghrib tuh biasanya udah. Kadang kami main-main gitu di sini, masih di sini.
gitu. Nah kalau dapat free time nih di kantor kalian, ada nggak sih kayak ngobrol-ngobrol bareng sama mentor tentang di luar pekerjaan gitu? Ada? Ada. Itu biasanya kayak bahas apa kampus gitu? Bahas hidup. Iya, kalau itu sih kadang bahas kayak biasa sih, kayak percakapan standar gitu. Kampus gimana, terus kayak saudara gitu dan lain-lain gitu. Sama kosnya gitu mungkin. Nah, kalau makan siang kalian bareng-bareng atau kayak sendiri-sendiri gitu? Seringnya sih bareng ya. Sering bareng sih. Bareng. Kalau nggak malas pasti beli di depan, kalau nggak di samping. Kalau malas biasanya ya online gitu, pesan gitu. Berarti kalau AI engineer sama creative team ini biasanya kerjanya di belakang layar ya? Kalau AI Ada sih project ya. nggak yang kayak ikut apa gitu, event di luar pekerjaan gitu, jumpalitan gitu? Oh, jumpalitan sih. Kalian Itu ikut? sering. Tito Ikut sering. makan nih. Sering makannya. Balik lagi, sering makannya. Oh ya, dulu dari AI sempat ada satu acara gitu yang di Jakarta ya tuh kemarin. Iya. Yang Microsoft Build AI Day itu. Jadi kebetulan mentor kami juga ngasih kesempatan kami buat ikut, buat di sana buat belajar juga sama buat lihat-lihat kayak teknologinya yang top AI dunia kayak Microsoft tuh sekarang kayak gimana gitu. Jadi kan mungkin bisa dapat insight gitu buat ngembangin projectnya. Tujuannya buat itu sih kemarin. Oh, seru-seru. Itu nginap. Enggak ya kemarin. Oh, PPN. Sehari berangkat tuh pagi subuh ya. Subuh. Terus pulangnya tuh malam ya, jam 10-an. Terus insight baru apa yang kalian dapetin di Jakarta, terus pas pulang tuh, oh ternyata pas ngejalanin ini kemarin belajar nih di Jakarta gitu, ada nggak? Kalau dari AI engineer sih itu perubahan dari arsitektur yang kami kembangkan. Jadi arsitektur kami itu 180 derajat Iya. berubah karena kami mendapatkan ternyata LLM seperti GPT ini bisa diginiin, bisa diginiin gitu. Jadi lebih bisa maksimalin modelnya gitu. Kan sebelumnya kan masih ya terbatas gitu. Kita nyari informasi juga cuman dari Google, dari kayak dokumentasi online gitu. Dan itu dapat insight dari kemarin tuh. Kebetulan banyak banget presentasi dari orang-orang yang keren tuh. Dari dapat banyak banget insight pas itu sih. Nah, aku penasaran juga nih sama kreatif tim. Kalau misalnya kamu pertama kali masuk sini nih, ada nggak sih hal yang kayak kamu udah kan sebelumnya kan udah sering nih berkecimpung di dunia kreatif industri gitu. Tapi yang kayak baru pertama kali banget nih di sini aku belajar ini, ada nggak sih? Paling kayak buat modul kayak gitu kan agak kurang pernah ya kalau di kampus tuh, jadi kayak tentang modul, tentang AI juga kan baru buat saya. Jadi ya tentang itu aja sih. Biasanya kalau misalnya memunculkan ide untuk games di kreatif tim itu, kamu dapetnya dari mana tuh? Kadang suka diskusi sih sama teman aku satu lagi yang kreatif tim juga, kadang ada usulan juga dari mentor, kadang gitu sih. Nah, ini tuh kan berarti di kreatif tim tuh ada berapa orang? Ada 2. Dua, kamu sama teman kamu. Kalau Iya. di AI itu ada? Dua juga. Oh, dua kalian Iya. berdua. Iya. Oh, oke. Berarti kalian berempat bisa collab ya kalau ada project-project Iya. gitu. Ya. Nah, boleh dong sharing lagi nih ke aku kayak kalian pernah nggak sih ikut-ikut event kayak atau ini kayak misalnya di tiap hari-hari tertentu kan kita ada olahraga. Nah, kalian pernah nggak sih ikut olahraga gitu di sini? Olahraga, kalau dari aku sendiri sih nggak pernah ya jujur. Paling kalau olahraga sih kami dari Golir ya sama karyawan yang di sini asli itu sering gitu ke Sportainment gitu sore. Kadang main-main badminton gitu ya, Dli. Habis pulang biliar kerja gitu. biasanya. Iya, badminton, biliar, pingpong gitu. Ah, iya. Nah, terus aku penasaran juga nih, kalian ada nggak sih spend waktu buat main di luar jam kerja? Misalnya Sabtu Minggu nih kalian nongkrong gitu bareng-bareng. Udah ada rencana gitu nggak? Tidak ada. Belum ada ya? Itu adain tuh, harus diadain kan sebelum kita keluar kan bentar lagi kita udah mau 4 bulan di sini. Iya. Nongkrong bareng-bareng gitu. Nah, terus teman-teman ada nggak sih yang pengen teman-teman sampein ke sobat Dio di luaran sana tentang magang di sini sama kesan pesan kalian selama magang di sini? Boleh dong share ke sobat Dio. Kalau dari saya dulu ya. Halo sobat Dio. Jadi kesan pesan saya dari Platform Corp adalah jadi kerja sama kehidupan tuh seimbang. Jadi saya jadi kurang stres kalau ketika dibebani sama tugas yang berat sama mentor. Padahal tugasnya berat gitu, tapi waktu dihadapin tuh kayak biasa aja, ini normal ini. Normal ini mah.
Ya mungkin seru di sini. Seru sih. Seru. Sama juga banyak makanan kalau di gedung. Makan lagi. Iya. Tapi bener work life balance itu penting banget kan. Iya. Jadi kita nggak Betul. ngerasa keberatan buat Iya, kerja bener-bener. Kalau dari yang lain, boleh dong closing statementnya Mas Oh ya, Iman? Hai Sobat Dio, kesan pesanku di Telkom sih sama ya kurang lebih. Karena ya di Telkom memang bener banget yang dibilang Tito itu work life balance banget. Ya kerja, tapi selain kerja juga harus hiburannya juga harus ada gitu. Dari ya makanan ya banyak tadi. Dan juga enak gitu tempatnya. Apalagi di gedung N kan kayak nyaman banget gitu. Kadang walaupun pulang malam jam 10-an pun enjoy aja gitu karena ya emang enak tempatnya gitu. Sama banyak fasilitas juga kalau di sini. Mau apa aja udah kayak apartemen sendiri. Udah kayak rumah sendiri. Lengkap banget ya. Gitu sih. Kalau dari Fadli? Kalau dari aku sih menyenangkannya selama magang di Telkom ini banyak juga hiburannya kayak makanannya, banyak ada tempat olahraganya juga kan. Terus pekerjaannya juga gak yang terlalu berat sih ya gitu ya. Ada yang berat. Enggak sih. Ya terus menyenangkan aja sih di sini juga kita bakalan dibimbing juga kan ada mentor-mentor kita jadi ya menyenangkan sih di sini. Nah, berarti tadi kesimpulannya setelah aku simpulin itu AI engineer itu yang bikin aplikasinya. Iya, Creative team ini yang testing gitu kan terkait kurang Iya, lebih kalau- seperti itu. kurang lebih seperti itu Iya. gitu. Boleh. Nah, itu dia tadi Sobat Dio, cerita-cerita kita tentang informasi-informasi role AI engineer dan creative team dari Golir. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye Sobat Dio.